Ya, Saudara Riga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur gimo poji ripong Allah Ta'ala nasaba angkaki siruntur ya soe ri aso ahad atau hari ahad di tanggal 6 Maret 2022 bersama saya Alil. Yang hadir saat ini ada Bapak Ifda Mudaffar SHMM sebagai Kanit Keamanan dan Keselamatan Lantas Polres Baru atau yang disingkat Kamsel. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Mudaffar akan memberikan kita himbauan kepada kita semua Saudagar Iga, himbauan tentang operasi keselamatan tahun 2022. Operasi keselamatan tahun 2022 ini apa saja bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Lantas Polres Baru ini? Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya saya sampaikan bahwa saat ini kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Baru secara serentak seluruh Indonesia melaksanakan operasi keselamatan. Tujuannya yaitu mewujudkan budaya tertib lalu lintas agar tercipta kondisi yang dapat menimbulkan keamanan, keselamatan, dan ketertiban termasuk kelancaran berlalu lintas kepada seluruh pengendara, termasuk bagaimana kita menekan penyebaran daripada pandemi COVID-19 ini yang sementara berlangsung. Jadi itulah tujuan daripada operasi keselamatan yang dilaksanakan tahun ini. Iya, dalam operasi keselamatan tahun 2022 ini mungkin bisa disampaikan kepada saudagar ini apa saja sasaran mungkin operasi keselamatan ini. Siap. Kali ini operasi keselamatan menyasar 7 prioritas pelanggaran. Jadi ada 7 pelanggaran yang disasar, artinya yang itulah 7 jenis pelanggaran yang diprioritaskan untuk dilakukan penindakan. Antara lain yang pertama yaitu pengendara di bawah umur. Jadi pengendara yang di bawah umur ini termasuk salah satu daripada sasaran penindakan. Kemudian pengendara roda 2 yang berboncengan lebih dari 1 orang. Jadi biasa dibilang kalau dia bonceng 3 dan seterusnya, termasuk itu. Kemudian yang ketiga, pengendara yang sedang menggunakan handphone. Jadi sambil berkendara dia menggunakan handphone. Apakah dia chat atau sementara menelpon ataukah video call Kemudian yang keempat, pengendara yang sedang dalam pengaruh minuman alkohol ataupun narkotika. Termasuk itu balok dia apa semua? Iya. Semua yang mempengaruhi tingkat kesadaran. Kemudian pengendara yang tidak menggunakan helm. Pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm. Kemudian pengendara yang ugal-ugalan melebihi batas kecepatan. Termasuk yang ketujuh adalah pengendara ini yang roda 4 yang tidak menggunakan safety belt. Untuk pengendara roda 4 pengendara roda 4 yang tidak menggunakan sabuk keselamatan. Jadi itu ada 7 sasaran prioritas. Ditambah dengan penindakan terhadap odol. Jadi termasuk mobil atau kendaraan yang over dimensi maupun overloading. Jadi misalnya mobil pengangkut barang yang memuat barang melebihi daripada kapasitas yang ditentukan, itu juga
mungkin Moki diperjelas itu apa itu odol. Ya, karena taunya itu odol orang yang pasta biasa gigi. di pasta gigi. Iya. Jadi odol ini adalah singkatan daripada overdimensi dan overloading. Jadi overdimensi, jadi kan biasa ada kendaraan-kendaraan itu yang dimodifikasi. Jadi standar pabriknya sekian meter, sekian sentimeter, tahu-tahu ditambah kapasitas baknya. Nah, itu termasuk dengan memuat barang yang melebihi batas muat, baik itu beratnya maupun dimensi barangnya sendiri. Jadi, pokoknya ada yang biasa itu saya lihat kalau di naik motor Kak, apalagi kalau tengah malam itu ada yang tinggi sekali, bahkan sentuh itu pohon-pohon. Itu sangat, itu termasuk ya. Iya. Itulah mobil yang overdimensi. Itu sangat membahayakan. Jadi diantaranya jenis bahayanya adalah saat dia dalam kecepatan tertentu, itu mekanisme pengereman itu biasa tidak maksimal karena bobot laju ini tidak bisa ditekan, tidak bisa dikurangi karena melebihi batas muat. Termasuk kalau dia misalnya tiba-tiba oleng dan menimpa pengguna jalan yang lain, itu sangat berbahaya. Apalagi kalau nasentum itu pohon-pohon nasentum pohon-pohon terus jatuh barangnya. Kemudian di belakang ada pengendara motor misalnya sementara melintas langsung tertimpa Itulah hal-hal yang berpotensi kecelakaan yang bisa dia timbulkan. Kan biasa juga ini kalau utamanya di jalan poros ini ada yang melawan arus, termasuk itu dalam operasi kita ini. Pengendara yang melawan arus juga termasuk dalam salah satu prioritas sasaran daripada operasi keselamatan ini. Kemudian ini Pak Mudafar, ini kan kegiatan operasi keselamatan tahun 2022. Kapan pelaksanaannya? Kapan mulainya? Oh siap. Operasi keselamatan itu digelar dari tanggal 1 Maret sampai 14 Maret 2022. Jadi berlangsung selama 14 hari. Jadi hari ini sudah masuk hari ke-6. Insya Allah sisa 8 hari ke depan. Namun demikian bukan berarti bahwa operasi keselamatan berakhir. Pelanggaran-pelanggaran itu bisa ditolerir, bukan. Tapi artinya bahwa dalam momen ini, dalam momen operasi keselamatan ini, kita betul-betul bagaimana berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan keamanan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas. Semuanya untuk kembali kepada masyarakat sendiri sebagai pengguna jalan. Tentu kalau tertib, aman, yang selamat adalah pengendara itu sendiri. Siap. Kemudian kalau kan ini operasi keselamatan mulai tanggal 1 sampai tanggal 14 Maret ini. Nah, yang melanggar ini kan pasti ada bentuk tindakan yang harus dilalui ini oleh yang melanggar. Bentuk tindakan bagaimana ini dari pihak kepolisian? Untuk penindakan dilakukan secara selektif prioritas. Artinya kita kedepankan memang upaya-upaya preemptif dan preventif. Upaya preemptif ini adalah salah satunya adalah saat kami berada di sini menyebarluaskan informasi kepada masyarakat bahwa kita harus tertib berlalu lintas. Kemudian kalau secara penilaian ini sangat berbahaya dan mungkin sudah dilakukan teguran beberapa kali dan masih dilakukan, itu bisa dilakukan tilang. Jadi dilakukan penindakan berupa tilang.
bukti pelanggaran. Jadi saya lihat ini ada pasal-pasal yang penggunaan HP saja ini kena pasal 283. Siap. CO pasal 106 ayat 1, denda maksimal 750.000. Tidak pakai helm, ini ada juga dendanya. Melawan arus ada juga dendanya, maksimal ini 500.000. Kemudian ini yang menarik, ini di bawah umur ini. Ini di bawah umur ini denda maksimal 1 juta. Tinggi. Siap. Ya, 1 juta tadi? Ya, tinggi. Ini juga mungkin kesempatan untuk disampaikan ini kepada saudagar IGA atau masyarakat di Kabupaten Batu dan sekitarnya ini mengenai ini di bawah umur. Siap. Dan biasanya ini biar sekarang itu saya lihat anak SD, anak SMP ini sudah naik motor nih ke sekolah. Iya, bagaimana ini Pak? Siap. Jadi memang dalam undang-undang lalu lintas diatur bahwa pengendara di bawah umur itu belum diperkenankan untuk membawa kendaraan. Buktinya adalah legalisasi dari pemerintah itu belum diizinkan untuk terbit surat izin mengemudi. Apa konsekuensinya? Bahwa anak di bawah umur ini memang harus selalu dalam pengawasan. Jadi banyak hal yang bisa timbul yang tentu akan membahayakan anak-anak kita sendiri. Ya mungkin alasan orang tua bahwa dia sayang anaknya, sayang kalau dia meminta sesuatu tidak diberi, minta kendaraan dibelikan kendaraan. Jadi bentuk rasa sayang itu bukan berarti semuanya dituruti. Nah, tentu ada hal-hal yang harus menjadi pertimbangan orang tua. Tentu akan kembali bahwa ya memberikan kendaraan sepeda motor kepada anak harus dalam pengawasan yang ketat. Bagaimana dia berkendara itu harus dalam pengawasan, karena bahayanya kepada anak itu sendiri. Di jalan sekarang volume kendaraan semakin banyak, bahaya makin mengintai. Apalagi rata-rata yang di bawah umur itu kematangan berpikir, pertimbangannya untuk mengambil keputusan tepat di jalan itu masih labil. Jadi ya itulah mungkin salah satu alasan mengapa yang di bawah umur ini belum diperbolehkan. Iya. Lanjut, ada nih pengaruh miras atau alkohol. Nah, ini ada denda maksimalnya 750.000. Kemudian tidak pakai sabuk keselamatan untuk roda 4 ini. Iya, jadi dendanya 250.000. Kemudian kecepatan berkendara. Ini juga dendanya itu kalau kecepatan berkendara atau speednya itu 3 juta, pidana kurungan 1 tahun. Ini kecepatan maksimal itu berapa sebenarnya Pak Mudafar Tabe? Jadi izin kecepatan maksimal untuk kendaraan itu disesuaikan dengan jalur yang dilalui. Kalau dia jalan nasional yang diperkirakan mungkin seperti kita ini jalur poros Makassar Parepare itu kan termasuk jalan nasional yang menghubungkan antar provinsi. Itu batas kecepatannya bisa sampai 80 km per jam karena dianggap bahwa sedikit lebih bebas hambatan. Namun demikian itu tentu kembali kepada pertimbangan pengemudi, bahwa kalau di depan ada kendaraan yang berhenti atau mungkin ingin mendahului, ya kita tentu menyesuaikan. Terkait dengan salah satu sasaran prioritas penindakan dalam operasi keselamatan ini adalah kecepatan berkendara. Yang dimaksud di sini adalah pengendara yang ugal-ugalan.
memang tidak mempertimbangkan situasi jalan. Ini termasuk yang melakukan, ada istilah balap liar. Ya, jadi yang trek-trekan itulah yang termasuk dalam salah satu. Untuk informasi, untuk informasi saat ini juga kami membentuk tim untuk melakukan kegiatan operasi terkait dengan balapan liar. Jadi untuk menekan itu kami mendengar suara masyarakat, keluhan masyarakat terkait dengan adanya balapannya. Kami Pak Kasat Lantas sudah membuat surat perintah untuk melaksanakan kegiatan itu. Insya Allah ini sementara berjalan, mudah-mudahan bisa meredam atau mungkin menghilangkan kebiasaan bagi anak-anak muda kita yang melakukan balapan liar. Demikian. Iya, balapan liar. Ini saya menurut informasi dari masyarakat, balapan liar ini ada juga itu saya lihat yang bukan termasuk ke balapan liar itu yang kasih jumping motornya, atau istilahnya itu apa, freestyle apakah itu yang bawa bonceng dua, baru Adam itu di belakang yang nah sentuh aspal kayak itu anunya, di belakang itu yang dibonceng ya. Nah, kemudian kaki bannya satu di depan. Apakah termasuk itu dalam operasi keselamatan ini? Iya. Intinya bahwa operasi keselamatan ini seperti yang disampaikan di awal, bahwa tujuannya untuk keselamatan. Bagaimana kita menciptakan keselamatan dalam berkendara. Kalau yang seperti kita ilustrasikan tadi, sungguh sangat berbahaya. Motor dalam kondisi yang normal saja digunakan masih berpotensi untuk mendapat kecelakaan, apalagi kalau sengaja diangkat bannya. Jadi itu juga akan dilakukan penindakan dalam artian ada berupa teguran. Jadi mungkin kalau ini kita sampaikan persuasif, nanti tindakan terakhirnya ya berupa tilang. Jadi mungkin setelah disampaikan secara persuasif, besok didapat lagi ya mungkin akan ditilang. Ya, baik Saudara Riga, sebenarnya masih ingin kita berlama-lama untuk menemani Saudara Riga untuk bincang-bincang tentang operasi keselamatan tahun 2022 ini. Ya, namun waktu yang membatasi kita di acara Balu-Baluta ya, dan saat ini sudah pukul 11 ya, dan kami ucapkan terima kasih banyak ini atas informasi ini, himbauan Pak Mudafar. Kami ucapkan juga terima kasih bahwa informasi yang kami sampaikan ini dapat disebarluaskan kepada masyarakat. Harapannya hal ini dapat diketahui oleh masyarakat, dan masyarakat kita bisa mewujudkan sesuai harapan kita bersama, bisa mewujudkan situasi yang aman, selamat dalam berkendara. Iya, baik. Dan mudah-mudahan di lain waktu ini kita bisa kembali sosialisasikan atau kita berdialog di sini di IGA. Ya, dan untuk Anda semua Saudara IGA, demikian himbauan dari Lantas Polres Baru dan tentunya di acara Balu-Baluta. Dan untuk Saudara IGA, saya Alil dan bersama dengan Pak Ifda Mudafar SHMM mohon pamit undur diri untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.